Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 5. Kali ini kami membahas tentang materi baru tugas kami tentang rekayasa ide, studi kasus tentang pengaruh lingkungan dan budaya organisasi. Sebenarnya kalian sudah mengenal kami kan, siapa-siapa aja? Tapi kali ini kami kenalin lagi ya. Kenalkan kami kelompok 5 yang beranggotakan Cindy Melasari Setanggang, Eva Labita Piaritonang, Maria Luman Syantar, dan Indah Hutagalung. Oke, kita langsung masuk ke studi kasus saja ya. Identifikasi permasalahan lingkungan dan budaya organisasi. Permasalahan yang pertama diambil dari data berdasarkan jurnal dengan judul Jurnal Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan pada PT Bank Muamalat Indonesia Divisi Konsumer Area Cabang Surabaya dengan penulis Widianto Eko Susetyo, Transformasi Form 1 nomor 1 April 2014. Yang menjadi studi kasusnya bagaimana pengukuran budaya organisasi. Berikut solusi dan pembahasan permasalahan. Pengukuran budaya organisasi. Pengukuran budaya organisasi disesuaikan dari Boken dan Nata dalam META tahun 2011 ada 5 indikator pengukuran, yaitu yang pertama, peraturan dilaksanakan secara seragam atau tidak pandang bulu kepada semua pihak tanpa memperhatikan kondisi tertentu atau masalah tertentu. Yang kedua, jarak dengan atasan setiap karyawan dapat secara bebas menyatakan pendapat dan ide yang berbeda dengan atasannya. Yang ketiga, kepercayaan para karyawan bersifat terbuka kepada karyawan lain. Yang keempat, profesionalisme melaksanakan pekerjaan dengan kualitas yang bagus dapat mengembangkan kemampuan karyawan. Yang kelima, integrasi para karyawan bersifat ramah dalam pergaulannya. Pengukuran lingkungan organisasi menurut Sadar Mayanti dalam Permana tahun 2011 menyatakan bahwa jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Indikator dari lingkungan kerja terdiri atas penerangan, ruang gerak, dan hubungan kerja. Kepuasan kerja Robbins dan Judge pada tahun 2011 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan positif pada suatu pekerjaan yang merupakan dampak atau hasil evaluasi dari berbagai aspek pekerjaan tersebut. Discrepancy theory mengemukakan bahwa untuk mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya diterima dengan kenyataan yang terjadi. Kemudian, Locke dalam Rose tahun 2005 menerangkan bahwa kepuasan kerja tergantung pada diskrepansi antara should-he dengan apa yang menurut perasaannya atau persepsinya telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Dengan demikian, orang akan merasa puas bila tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan karena batas minimum yang diinginkan telah terpenuhi. Equity Theory, teori yang dikembangkan oleh John J. Adam, pada prinsipnya mengemukakan bahwa orang akan merasa puas sepanjang mereka merasa ada keadilan atau equity. Perasaan equity dan inequity atas suatu situasi diperoleh orang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekantor maupun di tempat lain. Indikator-indikator kepuasan kerja dalam penelitian ini menurut pendapat Mehta pada tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, puas dengan gaji yang diterima. Yang kedua, puas dengan kesempatan promosi di perusahaan. Yang ketiga, puas dengan rekan kerja. Yang keempat, puas dengan atasan. Yang kelima, puas dengan pekerjaan. Kinerja karyawan menurut Masud pada tahun 2006, kinerja atau performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu perusahaan. Pengukuran kinerja karyawan menurut pendapat Mehta pada tahun 2011, indikator dari kinerja terdiri atas yang pertama, kualitas kerja karyawan ini jauh lebih tinggi dari rata-rata. Yang kedua, kuantitas kerja karyawan ini lebih tinggi dari rata-rata. Yang ketiga, ketepatan waktu karyawan ini disiplin dalam waktu. Yang keempat, efisiensi karyawan ini jauh lebih tinggi dari rata-rata. Yang kelima, standar prosedur kerja, standar kualitas kerja karyawan ini jauh lebih tinggi dari standar resmi organisasi. Permasalahan yang kedua, data berdasarkan jurnal.
dengan judul jurnal Pengaruh Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pasar Kota Semarang dengan penulis Juremi, Transformasi Volume 2 nomor 2 Maret 2016. Dengan studi kasusnya bagaimana pengaruh lingkungan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Berikut solusi dan pembahasan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Lingkungan kerja yang baik juga dibutuhkan dalam suatu organisasi. Pegawai yang peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang lebih baik. Pengaturan suhu, cahaya, faktor-faktor lingkungan lain seharusnya tidak ekstrim atau terlalu banyak atau terlalu sedikit. Misalnya terlalu panas atau remang-remang. Di samping itu, kebanyakan pegawai lebih menyukai bekerja dalam fasilitas yang bersih dan relatif modern, dan dengan alat-alat dan peralatan yang memadai. Robbins tahun 2006. Secara teori, semakin baik lingkungan kerja di tempat kerja, maka akan semakin meningkatkan kinerja pegawai. Sebaliknya, semakin buruk lingkungan kerja di tempat kerja, maka akan semakin menurunkan kinerja pegawai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widianto Eko Susetyo dan Hendro Jahdono pada tahun 2014, Linawati dan Suhaji pada tahun 2011, Heni Sidanti pada tahun 2015 menemukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi tersebut. Suatu sistem dari makna bersama Robbins pada tahun 2006, budaya organisasi menentukan identitas dari suatu kelompok. Dalam kelompok ini diartikan sebagai suatu organisasi. Budaya organisasi merupakan berbagai interaksi dan ciri-ciri kebiasaan yang mempengaruhi kelompok-kelompok orang dalam organisasi. Kreitner dan Kinnicky pada tahun 2010 mendefinisikan budaya organisasi adalah perekat sosial yang mengikat anggota dari organisasi. Budaya organisasi sebagai suatu kesepakatan bersama para anggota dalam organisasi, sehingga mempermudah lahirnya kesepakatan yang lebih luas untuk kepentingan perorangan. Keutamaan budaya organisasi merupakan pengendali dan arah dalam membentuk sikap dan perilaku manusia yang melibatkan diri dalam suatu kegiatan organisasi. Secara individu maupun kelompok, pegawai tidak akan terlepas dengan budaya organisasi. Semakin baik budaya yang berlaku di dalam suatu instansi, maka akan berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga ada kepuasan tersendiri yang dirasakan pegawai dalam bekerja di instansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nono Soekardi pada tahun 2012, Amalia pada tahun 2010, serta Widianto Eko Susetyo dan Hendro Jahdono pada tahun 2014 menemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Baik, permasalahan yang ketiga, data berdasarkan jurnal. Dengan judul jurnal Pengaruh Lingkungan Internal dan Eksternal Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai atau Studi pada Pegawai di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado. Dengan penulis Claudio Usman, Transformasi edisi 21 Maret sampai April tahun 2016. Dengan permasalahan apa saja pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap organisasi? Berikut solusi dan pembahasannya. Lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal organisasi didefinisikan sebagai keadaan yang bersumber dari dalam organisasi sendiri, yang dapat menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Faktor tersebut antara lain misi, kebijakan, budaya organisasi, serikat pekerja, sistem informasi, perbedaan individu pegawai, dan sistem nilai manajer publik dan pegawai. Lingkungan eksternal organisasi didefinisikan sebagai keadaan yang bersumber dari luar organisasi yang dapat menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dikemukakan oleh Rahmawati pada tahun 2008. Faktor tersebut adalah angkatan kerja, peraturan atau hukum perundang-undangan, masyarakat serta teknologi, politik dan ekonomi. Faktor lingkungan eksternal organisasi. Faktor-faktor lingkungan eksternal organisasi adalah keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi
yang mempengaruhi kinerja pegawai. Misalnya krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi di Indonesia tahun 1997 meningkatkan inflasi, menurunkan nilai nominal upah dan gaji karyawan, dan selanjutnya menurunkan daya beli karyawan. Jika inflasi tidak diikuti dengan kenaikan upah atau gaji para karyawan yang sepadan dengan tingkat inflasi, maka kinerja mereka akan menurun, dikemukakan oleh Wirawan pada tahun 2012. Budaya masyarakat juga merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pegawai. Misalnya budaya alon-alon asal kelakon dan mangan orang mangan asal kumpul mempengaruhi kinerja manusia Indonesia. Hal tersebut dapat menjelaskan penyebab kinerja orang Indonesia rendah, misalnya jika dibandingkan dengan kinerja bangsa Jepang. Karena budaya tersebut, etos kerja manusia Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan etos kerja bangsa lain. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jumlah jam kerja manusia Indonesia dengan bangsa lain. Jumlah jam kerja buruh pabrik Jepang per tahun adalah 2.124 jam kerja, sedangkan jam kerja pegawai banknya adalah 3.000 jam per tahun. Jumlah jam kerja orang Indonesia diperkirakan tidak lebih dari 1.600 jam per tahun. Selain disebabkan oleh budaya kerja, Indonesia juga mempunyai banyak hari libur setiap tahunnya, selain libur hari Minggu. Hari libur diberlakukan juga, misalnya pada Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru yang lamanya lebih dari 15 hari kerja. Faktor-faktor internal karyawan bersinergi dengan faktor-faktor lingkungan internal organisasi dan faktor-faktor lingkungan eksternal organisasi. Sinergi ini mempengaruhi perilaku kerja pegawai yang kemudian mempengaruhi kinerja pegawai. Kinerja pegawai yang kemudian menentukan kinerja organisasi. Dari ketiga jenis faktor tersebut, faktor yang dapat dikontrol dan dikondisikan oleh para manajer adalah faktor lingkungan internal organisasi dan faktor internal pegawai. Sementara itu, faktor-faktor lingkungan eksternal organisasi di luar kontrol manajer. Tugas manajer adalah mengontrol dan mengembangkan faktor lingkungan internal organisasi dan faktor internal pegawai. Permasalahan selanjutnya, permasalahan yang keempat, data berdasarkan jurnal dengan judul jurnal Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi pada PT Tahta Sukses Abadi Medan, dengan penulis Clarissa Daslim. Transformasi volume 6 nomor 1 Januari 2022 dengan permasalahan bagaimana pengaruh budaya dan lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi. Berikut solusi dan pembahasannya. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban. Jika karyawan menyenangi lingkungan kerja di mana ia bekerja, maka karyawan tersebut akan betah di tempat kerjanya untuk melakukan aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif dan otomatis prestasi kerja karyawan juga tinggi. Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang terbentuk antara sesama karyawan dan hubungan kerja antara bawahan dan atasan, serta lingkungan fisik tempat karyawan bekerja. Lingkungan kerja di perusahaan seringkali tercermin dalam perilaku kerja karyawan, sehingga perusahaan yang memiliki lingkungan yang baik dan kuat akan berdampak pada komitmen kerja yang tinggi oleh karyawan. Menurut Wibowo tahun 2016, komitmen organisasional adalah perasaan, sikap, dan perilaku individu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari organisasi, terlibat dalam proses kegiatan organisasi, dan loyal terhadap organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Busro pada tahun 2018, komitmen organisasi dapat diukur dengan indikator sebagai berikut. Efektif komitmen berkaitan dengan hubungan emosional anggota terhadap organisasinya dengan indikator identifikasi dengan organisasi dan keterlibatan anggota dengan kegiatan di organisasi. Yang kedua, B. Continuance commitment berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi dengan indikator. Yang pertama, loyalitas dalam organisasi dan memiliki kebutuhan untuk menjadi anggota organisasi tersebut. C. Normative commitment menggambarkan perasaan keterikatan untuk terus berada dalam organisasi dengan indikator yang pertama, bertingkah laku tertentu sehingga memenuhi tujuan dan minat organisasi dengan keyakinan untuk melakukan tindakan yang tepat. Permasalahan yang terakhir,
Data berdasarkan jurnal dengan judul Jurnal Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Disiplin Kerja Karyawan dengan penulis Putu Anggam Argawan pada Transformasi Volume 8 nomor 8 tahun 2019 dengan permasalahan bagaimana pengaruh budaya dan lingkungan kerja terhadap disiplin kerja. Berikut solusi dan pembahasannya. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai, prinsip, tradisi, dan cara-cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dan mempengaruhi cara mereka bertindak. Dikemukakan oleh Robbins pada tahun 2010. Budaya organisasi memberikan identitas pada anggotanya untuk berperilaku sesuai prinsip dan nilai organisasi. Apabila prinsip dan nilai perusahaan dapat dimaknai dan dipahami anggota organisasi dengan baik dan benar, maka akan terwujud perilaku yang sejalan dengan prinsip nilai organisasi, sehingga muncul perilaku disiplin kerja yang baik pada anggota organisasi. Penciptaan lingkungan kerja yang baik juga akan membantu memelihara kondisi fisik sehingga kesegaran fisik karyawan terjaga, tidak lekas capek, dan tidak lesu dalam bekerja dan dapat bekerja lebih lama. Kondisi fisik karyawan yang terjaga ini membuat karyawan mempunyai mental yang baik, tidak stres atau tidak tegang, tidak tertekan dan tidak bosan. Lingkungan kerja mempengaruhi disiplin kerja karyawan. Semakin baik lingkungan kerja yang disediakan perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat disiplin kerja karyawan, yang berarti semakin tinggi pula tingkat keberhasilan perusahaan atau organisasi. Dikemukakan oleh Sukma pada tahun 2013. Martoyo pada tahun 2009 dan penelitian terdahulu oleh Iswara dan Sudarma pada tahun 2013, Sugiyatni dan kawan-kawan pada tahun 2016 menyimpulkan gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik dapat meningkatkan disiplin kerja. Disiplin kerja ialah suatu alat atau cara yang digunakan suatu perusahaan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawannya agar taat terhadap ketentuan dan aturan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang dimiliki perusahaan. Dikemukakan oleh Rifai pada tahun 2009. Keruniah pada tahun 2013 menyatakan bahwa disiplin merupakan suatu kondisi penting yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketentraman, keteraturan, dan ketertiban. Karena dengan adanya pendisiplinan dari seluruh anggota organisasi, maka suatu organisasi dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Maka sangat penting bila adanya suatu disiplin kerja karyawan di dalam suatu perusahaan. Disiplin seorang karyawan dapat dilakukan melalui berbagai cara, yang mana nantinya akan meningkatkan prestasi karyawan tersebut. Disiplin kerja merupakan proses berperilaku pada peraturan-peraturan yang ditetapkan perusahaan, baik yang ditulis maupun tidak ditulis, serta tidak mengelak dalam menerima sanksi. Mills dan Gus pada tahun 2007. Wahyudin dan Parlinda pada tahun 2008 memaparkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan. Disiplin kerja diukur dengan: yang pertama, ketepatan waktu kerja, yang kedua, mengikuti cara kerja perusahaan, dan ketiga, tanggung jawab terhadap kerja. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugas yang diberikan. Disiplin lebih banyak bersumber dari dalam diri karyawan itu sendiri, yang diperlihatkan dalam bentuk mematuhi peraturan yang ada di dalam perusahaan, menyelesaikan tugas tepat waktu. Untuk memelihara dan menegakkan disiplin yang baik, ada banyak yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, motivasi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan lingkungan kerja. Ini dikemukakan oleh Martoyo pada tahun 2002. Disiplin kerja ialah suatu alat atau cara yang digunakan suatu perusahaan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawannya agar taat terhadap ketentuan dan aturan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang dimiliki perusahaan. Dikemukakan oleh Rifai pada tahun 2009. Dalam penelitian ini dipilih 3 faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, yaitu budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan lingkungan kerja fisik. Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan disiplin kerja karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Tindakan disiplin hendaknya bersikap positif, bukan tindakan negatif yang menjatuhkan karyawan,
yang berbuat salah karena disiplin bertujuan untuk memperbaiki kegiatan di masa yang akan datang, bukan menghukum kegiatan di masa lalu. Robbins dan Judge pada tahun 2008, budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Sedangkan Moorhead pada tahun 1995, budaya organisasi diartikan sebagai seperangkat nilai yang diterima selalu benar yang membantu seseorang dalam organisasi untuk memahami tindakan-tindakan mana yang dapat diterima dan tindakan mana yang tidak dapat diterima, dan nilai-nilai tersebut dikomunikasikan melalui cerita dan cara-cara simbolis lainnya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi sesungguhnya tumbuh karena diciptakan dan dikembangkan oleh individu yang bekerja dalam suatu organisasi, dan diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan dan diturunkan kepada setiap anggota baru. Baik, kesimpulannya adalah lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban. Lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal organisasi didefinisikan sebagai keadaan yang bersumber dari dalam organisasi sendiri, yang dapat menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Faktor lingkungan eksternal organisasi adalah keadaan, kejadian, dan situasi yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi yang mempengaruhi kinerja pegawai. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai, prinsip, tradisi, dan cara-cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dan mempengaruhi cara mereka bertindak. Budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi tersebut. Suatu sistem dari makna bersama berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan dan budaya organisasi sangat mempengaruhi lingkungan kerja, kinerja, komitmen, dan disiplin kerja dalam organisasi. Baiklah, sekian dari hasil tugas rekayasa ide kami. Jika ada kata yang salah atau materi yang kurang mengerti, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.